para korban investasi dan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan debriefing diduga dilakukan oleh para tersangka pengurus dari PT PAC, didampingi kuasa hukum, yaitu Heber Sihomni, SH dan Hai, John Parulian Purban, SH dan Hendra Maja Kusuma, SH kembali mendatangi Bares Krim Polri. Selasa 30 Mei 2023. Sejak Desember tahun 2022 sudah ditetapkan 5 orang tersangka, diantaranya Direktur Utama, CIA dan 3 kepala cabang Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sampai dengan hari ini, belum ada penahanan kepada tersangka. Dalam kasus ini, para korban meminta agar uang dikembalikan dan menahan para tersangka tersebut. Saya meminta uang nasabah dikembalikan dan dilakukan penahanan kepada tersangka termasuk para pemegang sahamnya, tegas Irman. Ya, jadi hari ini kami tim kuasa hukum dan perwakilan dari korban mendatangi Tipideksus Bareskrim Polri untuk menanyakan perkembangan dari hasil penyidikan atas dugaan penipuan penggelapan dan TPPU yang dilakukan oleh PT PAC. Nah, perkembangan terakhir sejak Desember 2022 sudah ditetapkan 5 tersangka, yaitu Direktur Utama, CEO, dan 3 kepala cabang Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Nah, sekarang sudah berjalan selama 5 bulan, tapi belum juga dilakukan penahanan terhadap 5 tersangka ini. Dan terakhir kami sudah menyampaikan bukti dokumen terbaru untuk mengaitkan tindak pidana ini dengan pemegang saham. Dan terakhir kami dapatkan informasi bahwa pemegang saham PT PAC sampai dengan saat ini belum ditetapkan jadi tersangka. Nah, sehingga hari ini kita datang ke kepolisian untuk menanyakan kira-kira progresnya sudah sampai mana, dan menyampaikan juga bahwa kami sangat berharap para tersangka ini yang sudah ada, yang 5 orang itu harus segera ditahan. Kelima tersangka itu siapa aja? Ada Direktur Utama, ada CEO, dan 3 kepala cabang, Pak. Ada kepala cabang di Bandung, Jakarta, dan di Surabaya. Sebenarnya tuntutan dari korban apa? Nah, kita ini mewakili 136 korban dan mewakili kerugian 186 miliar dari kerugian dari korban-korban kita. Nah, sehingga harapannya adalah tindak pidana ini didalami sampai kepada pihak-pihak yang benar menjadi yang merancang gitu. Artinya jangan ditutup hanya pada sampai level direktur, tapi harus dibuka juga kemungkinan pemegang saham juga terlibat dalam hal ini gitu. Sehingga ketika orang-orang di balik ini dimintai pertanggungjawaban, uang-uang dari nasabah kami itu bisa dikembalikan. Kira-kira ada berapa orang, Pak, pemegang sahamnya, Pak? Pemegang saham yang terdaftar di akta itu ada 2 orang. 2 orang di akta, Pak, ya? Akta PT PAC, ya? Ya. Saya sedikit Tambahan, Pak Heber. sebelum ke korban ya. Iya, Pak Heber. Jadi menurut kami ini yang kami laporkan ini adalah kejahatan kerah putih. Nah, tentu pihak-pihak yang melakukan kejahatan ini pasti akan rapi. Nah, kami harapkan penyidik itu bisa menggali lebih dalam. Jadi jangan hanya dengan bukti-bukti yang artinya si A harus melakukan sesuatu, tapi saya yakin penyidik bisa, kalau mau penyidik bisa untuk mengejar tanggung jawab dari orang-orang yang bertanggung jawab selain dari 5 tersangka tadi. Karena tidak mungkin 5 orang tersangka ini melakukan sesuatu di perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan dari orang-orang yang lebih berkuasa, pemegang saham atau orang lain. Kami sudah menyampaikan bukti bahwa ada saham-saham yang dibeli terkait dengan kepentingan dari grup-grup mereka. Jadi ini sebetulnya penyidik bisa pintu masuk bagi penyidik, entah itu mereka minta melalui PPATK. Jadi follow the money sih menurut kami. Saya kira kalau penyidik follow the money, ketahuan siapa sih yang menikmati uang dari mereka. Kasihan mereka nih, uang mereka didapat dengan susah payah, pada saat mau diambil ternyata hilang begitu saja.
Kan nggak mungkin 186 miliar hilang begitu saja ya Bu ya. Iya. Ya monggo Ibu mungkin ada yang mau disampaikan silakan. Pak, perwakilan dari korban dengan ibu siapa namanya Bu? Irma. Ibu Irma Bu ya. Iya, bagaimana menurut Ibu Irma? Jadi harapan saya satu, uang kami kembali, uang nasabah kami kembali. Kemudian yang kedua, ya 5 tersangka itu segera dilakukan penahanan gitu. Karena selama ini mereka masih berkegiatan di luar, aktif di luar gitu. Jadi bagaimana gitu, itu aja. Dan kemudian sebagaimana seperti Pak Heber bilang bahwa penyidik seharusnya bisa untuk ada benang merah kepada siapa sih yang bertanggung jawab di semua ini. Bisa diceritakan singkat mungkin apa yang menjadi daya tarik ibu sehingga mau berinvestasi di sana. Oh iya, jadi saya secara pribadi itu ada teman saya di sana, kemudian menawarkan produknya, dan saya lihat di situ ada nama APS gitu, sebagai pemegang saham gitu. Dan ya kita tahu bahwa APS itu punya perusahaan yang cukup bonafit, jadi itu yang membuat kita tertarik, dan kemudian produknya syariah dan fixed rate gitu, itu aja. Untuk Pak Helber ini ada unsur pidananya nggak? Perdata pasal-pasal apa? Yang pasti ini pidana sih pasti dulu. Buktinya udah ada tersangkanya 5 orang kan. Tapi yang kami mau itu penyidik itu lebih tajam Pak. Artinya tajam kenapa? Tadi kita katakan tadi, ini kan bisa dimasukkan dalam kategori kejahatan kerah putih. Jadi harusnya penyidik itu mengikuti uangnya lari kemana sih. Jadi ketahuan uang itu dipakai untuk siapa. Karena kan kenapa pada saat mereka mau redeem, uangnya nggak bisa diambil. Kalau alasannya bahwa nilai saham turun, ya kalau sahamnya dibeli yang bagus kan. Ini kan faktanya reksadananya yang dibeli adalah saham yang boleh dibilang gorengan ya. Nah, jadi ini salah siapa kan, ini harusnya penyidik telusuri sampai ke sana. Itu sih harapan kami. Mungkin itu pasal apa yang bisa dikenakan? Kalau pasal-pasal laporan kita itu pasal penipuan, pasal penggelapan, dan tindak pidana pencucian pasal 2, pasal 3, pasal 5. Tindak pidana pencucian uang Sama perbankan juga. sama perbankan, junto perbankan juga. Mungkin ada harapan untuk pemerintahan khususnya, kan banyak kasus-kasus investasi yang bermasalah gitu. Mungkin ada saran dari Pak Helber. Ya harapan kami sih sebetulnya kan ini diawasi oleh ada institusi resmi OJK. Seharusnya OJK itu lebih aktif lah ya. Jangan sampai uang mereka sudah hilang, OJK baru menelusuri atau baru ada tindakan. Seharusnya OJK itu diberi kewenangan yang lebih besar lah daripada yang sekarang. Supaya apa? Supaya mereka bisa benar-benar memonitor nih kegiatan-kegiatan seperti ini. Kan masih banyak lagi yang kita tahu, aplikasi investasi bodong, robot trading, kurang lebih gitulah harapan kita sih gitu. Sehingga saudara-saudara kami ini tidak banyak lagi yang mengalami seperti yang mereka alami gitu. Ya Bu ya? Iya. Saya kira itu Ya, Ibu, ada harapannya Ibu Irma? Ya, seperti tadi yang saya bilang, harapan uang kami segera bisa terbayar, Iya, dan yang kedua itu para tersangka segera bisa dilakukan penahanan. Iya. Jadi yang 5 orang ini masih belum ditahan Bu ya? Belum, dan Belum itu tahan. bisa masih aktif di luar sana. Masih aktif keluaran dia, Iya. 5 orang ini. Ya. Itu aja, Bu. Ya Bu. Makasih Pak Iber. Terima kasih ya. Kasih Terima kasih, semuanya. Pak. Kasih.